Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk, diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati paparan-paparan di uripe Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita angkat dengan judul bagaimanakah caranya kita sampai kepada Allah secepat kilat, yang secepat-cepatnya. Shadaqallahul azim. Untuk mengaplikasikan itu semua wajib bagi saya, wajib bagi kita semua tahu dahulu trik kunci-kuncinya. Jadi muhal sekali bila Anda ingin sampai ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, Anda tidak tahu trik dan kuncinya. Selama ini kita seolah-olah dengan ibadah haji kita bisa bertemu Baitullah. Kita bisa menginjak Masjidil Haram. Dengan rasa bangganya cita-cita itu kita laksanakan dan aplikasikan. Dengan berjuang dan berjuang. Mengumpulkan sedikit demi sedikit harta kita agar sampai kepada ibadah puncak, yakni haji di dalam rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Secara syariatnya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sampai kepada apapun yang kita tuju, apapun itu, maka wajiblah kita menjada wajada. Wajiblah kita berjuang demi meniti jalan apa yang kita tuju. Demi menuju jalan apa yang ingin kita raih. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan jiwa, dengan kesungguhan nyawa, dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan roh. Bila tak ada hidup, 4 nama itu pun tak ada maknanya. Dengan kesungguhan bahwa kita akan bertemu uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon bertanya bagi yang di Facebook, kira-kira suaranya bisa diterima dengan jelas. Mohon dijawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk meraih sebuah cita-cita, apapun akan dikorbankan.
apapun akan direlakan demi menggapai suatu cita-cita. Apalagi cita-cita mati secara husnul khotimah. Jadi manusia selama ini hanyalah berangan-angan, hanyalah bercita-cita. Aku besok bila mati, aku sangat ingin sekali mati dengan husnul khotimah. Alhamdulillah. Namun bila perjalanan cita-cita untuk meraih husnul khotimah itu tidak kita manjadah wajadah, tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan husnul khotimah di masa saat hidup ini, mana mungkin kita akan mendapatkan husnul khotimah nanti ketika saat ajal menjemput. Sekarang tak punya bekal, sekarang tak punya ongkos atau uang saku untuk meraih husnul khotimah. Tapi kok hanya angan-angan saja, kok hanya ingin-ingin saja. Itu maknanya kita tidak sungguh-sungguh di dalam beragama dan bertuhan. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sama saja. Bila tidak sungguh-sungguh meraih apa yang diraih, apa puncak-puncaknya, cita-cita seluruh manusia, puncak-puncak dari cita-cita seluruh manusia itu adalah kembali kepada Tuhannya, yakni mati. Itulah puncak-puncak tertinggi tujuan manusia di dunia ini. Selain itu tak ada. Jadi puncak pamungkas tujuannya manusia hidup di dunia ini adalah mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menuju Allah dengan secepat kilat, ya harus tahu trik-triknya, ya harus tahu cara-caranya, ya harus mencari bekal yang banyak yang dibutuhkan di dalamnya. Karena perjalanan ini perjalanan terakbar di alam semesta ini. Perjalanan ini teragung di alam semesta ini. Perjalanan ini termulia di muka bumi ini. Perjalanan ini tersuci di muka bumi ini. Daripada perjalanan-perjalanan yang lain. Apa itu? Ya, bertemu Sang Pencipta diri kita. Selain pertemuan yang lain, tak ada imbasnya apa-apa. Kecuali hanya kemaksiatan saja. Jadi, untuk bertemu Allah ini sangat wajib dan wajib sekali daripada bertemu selain Allah. Karena tanpa Allah, selain Allah tak ada. Akan tetapi kita selama ini mentuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah di hati kita. Mentuhankan berhala-berhala selain Allah di hati kita. Kita buta akan Allah yang mewujudkan wujud-wujud yang ada di hadapan kita selama ini. Jangankan wujud-wujud ada di hadapan kita, wujud kita sendiri saja tanpa uripe Allah, maka takkan pernah terwujud di alam semesta ini. Jadi pada intinya kitalah wakilnya Allah.
Jadi pada hakikatnya kitalah Rasulnya Allah. Jadi pada hakikatnya kitalah utusan Allah. Jadi pada hakikatnya kitalah pesuruh Allah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia diciptakan Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi, tujuannya hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita bersama-sama dapat menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Bukan malah kita mensekutukan ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat hawa nafsu kita di hati kita. Kita lebih mewujudkan segala sesuatu daripada wujudnya siapa yang menciptakan segala sesuatu di hati kita. Kita lebih mewujudkan diri kita daripada sang pencipta diri kita di hati kita. Kita lebih mewujudkan apa-apa yang kita sukai dan apa-apa yang kita cintai di hati kita daripada hidup, daripada uripe Allah yang mengadakan semua cita-cita dan semua keinginan-keinginan yang ada di hati kita. Jadi tanpa uripe Allah, mana mungkin angan, cita, keinginan, rasa itu akan ada, akan wujud tanpa uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembali ke tema bagaimana caranya menuju Allah seperti kilat. Tidak usah nunggu nanti lagi. Sekarang bisa ditempuh. Bila nunggu nanti, ya kadaluarsa, azab dan siksalah yang akan kita terima. Kita mengolor-ngolor waktu. Kita diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah, kok malah mengulur waktu menyaksikan ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri. Kita mengolor-olor waktu membaca kitab suci dengan membaca kitab yang kotor. Kitab diri manusia kita yang selama ini dituhani oleh diri kita sendiri daripada dituhani oleh Allah. Itulah ayat-ayat yang kotor, ayat-ayat yang najis. Ketika kita masih demam, ketika kita masih cinta kepada ayat-ayat yang kotor itu, ketika kita masih cinta kepada ayat-ayat yang najis itu, ketika masih nyata kedirian diri manusia kita di hati kita, maka najislah semua apa yang kita lakukan. Maka kotorlah semua apa yang kita aktivitaskan. Sholat kotor, ibadah kotor, berbagai macam ibadah-ibadah tahajud kotor, duha kotor, membaca Al-Quran kotor, menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran tambah kotor. Kenapa? Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri. Itulah maka Allah hanya menyaksikan hatimu. Siapakah yang kau wujudkan di hatimu? Siapakah yang lebih kau utamakan kedudukanmu di dalam hatimu? Penciptamu apa yang diciptakan?